Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanci dari kelas Akuntansi 20E. Saya akan menjelaskan tentang memahami kerja tim mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama ada pengertian tim kerja. Banyak pengertian atau definisi tentang tim kerja yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain: tim kerja adalah kelompok yang usaha-usaha individunya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Menurut Stephen, hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi. Menurut Katzenbach dan Smith mendefinisikan tim sebagai sekelompok kecil yang dengan keterampilan yang saling melengkapi dan berkomitmen untuk maksud bersama. Sedangkan menurut Hunsaker tahun 2001, tim ialah kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi dan berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada perbedaan antara kelompok dan tim. Kelompok kerja adalah kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagai informasi dan mengambil keputusan untuk membantu setiap anggota yang bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui upaya yang berkoordinasi. Selanjutnya ada tipe tim. Yang pertama, tim pemecah masalah. Tim ini terdiri dari 5-12 karyawan jam-jaman dari suatu departemen yang bertemu selama beberapa jam tiap pekan untuk membahas perbaikan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Dalam tim pemecah masalah, anggota berbagai gagasan atau menawarkan saran mengenai bagaimana proses dan metode kerja dapat diperbaiki. Tetapi jarang tim-tim diberi wewenang untuk melaksanakan secara sepihak setiap tindakan mereka yang disarankan. Dan yang kedua, tim kerja yang dikelola sendiri. Kelompok karyawan memikul tanggung jawab dari mantan penyelia mereka. Tim ini mencakup kerja tentang perencanaan dan penjadwalan kerja, kontrol kolektif atas langkah kerja, membuat keputusan operasi, dan mengambil tindakan atas permasalahan. Tim ini bahkan memiliki anggotanya sendiri dan menyuruh anggota itu untuk saling menilai kerja. Dan yang ketiga, tim fungsional silang adalah tenaga kerja dari tingkat hierarki yang sama, tetapi dari tempat pekerjaan yang berbeda. Tim fungsional silang merupakan cara efektif yang memungkinkan orang-orang dari aneka bidang dalam suatu organisasi atau bahkan antar organisasi untuk bertukar informasi, mengembangkan gagasan baru, dan memecahkan masalah serta mengkoordinasikan proyek yang rumit. Dan yang keempat ada tim virtual, adalah tim yang menggunakan teknologi komputer untuk mengikat secara fisik secara bersama, membagi anggota untuk mencapai tujuan bersama. Mereka mengizinkan orang untuk bergabung secara langsung dengan menggunakan komunikasi langsung, di antaranya seperti lokasi jaringan kerja, video konferensi, dan email. Tim virtual terdiri atas anggota-anggota yang tersebar secara geografis dan organisasional yang terkait terutama oleh kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Tim virtual sering meliputi para pekerja lepas, anggota organisasi rekanan, pelanggan, pemasok, konsultan, atau pihak-pihak luar lainnya. Salah satu keuntungan utama tim virtual adalah kemampuan untuk dengan cepat mengumpulkan kelompok orang yang paling tepat untuk menyelesaikan proyek yang kompleks, memecahkan masalah tertentu, atau mengeksploitasi peluang strategi tertentu. Dan yang kelima, sistem multi-tim. Tipe tim yang telah kita gambarkan sejauh ini umumnya lebih kecil.
tim yang terdiri sendiri, meskipun aktivitas-aktivitas mereka terkait dengan tujuan yang lebih luas dari organisasi. Semakin tugas menjadi lebih rumit, maka tim seringkali menjadi lebih besar. Sistem multi-tim ini suatu pengumpulan dua atau lebih tim yang saling tergantung yang berbagi tujuan dari atasan. Tim ini terdiri dari atas banyak tim. Dan selanjutnya ada menciptakan tim-tim yang efektif. Efektivitas tim kerja didasarkan pada 2 poin pertama. Tim berbeda dalam bentuk struktur. Untuk menggeneralisasikan seluruh varietas tim tetapi menghindar dengan ketat dalam prediksinya pada seluruh tim. Kedua, mengasumsikan kerja tim lebih disukai dengan kerja individu. Menciptakan tim yang efektif, para individu dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik seperti memecahkan permasalahan dengan sempurna. Komponen utama tim efektif yaitu yang pertama, sumber daya dan pengaruh kontekstual yang membuat tim menjadi efektif, dan yang kedua terkait komposisi dari tim, dan yang ketiga variabel proses. Variabel proses ini peristiwa tim yang mempengaruhi efektivitas. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan apakah tim dapat berhasil atau tidak. Ada 3 faktor kontekstual dalam kinerja tim yang efektif, yaitu yang pertama, sumber daya memadai. Tim yang efektif memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan semua pekerjaan dalam mencapai tujuan. Hal ini meliputi pengaruh seperti informasi yang tepat waktu, teknologi, ketersediaan staf, dorongan dan asisten administrasi. Dan yang kedua, kepemimpinan dan struktur. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan merupakan salah satu isu dalam manajemen yang masih cukup menarik untuk diperbincangkan hingga dewasa ini. Media massa, baik elektronik maupun cetak, seringkali menampilkan opini dan pembicaraan yang membahas seputar kepemimpinan. Selanjutnya, iklim kepercayaan. Anggota tim efektif saling mempercayai satu sama lain. Mereka memperhatikan kepercayaan kepada pemimpin mereka. Kepercayaan merupakan fondasi dari kepemimpinan. Akan tetapi kepercayaan asimetris dan tidak seimbang antara para anggota tim dapat mengurangi keuntungan kinerja atas kepercayaan yang tinggi secara keseluruhan. Dan ada pula evaluasi kinerja dan sistem ganjaran yang benar. Evaluasi kinerja individual, upah per jam yang tetap, intensif individual, dan semacamnya tidaklah konsisten dengan pengembangan tim kinerja tinggi. Tapi di samping mengevaluasi dan mengganjar karyawan untuk sumbangan individual mereka, manajemen hendaknya mempertimbangkan penilaian berdasarkan kelompok, berbagi laba, berbagi hasil, intensif kelompok kecil, dan modifikasi sistem lain yang memperkuat upaya dan komitmen tim. Selanjutnya, komposisi tim meliputi variabel-variabel yang terkait dengan tim, menetapkan para staf sampai kemampuan dan kepribadian dari para anggota tim, alokasi peran, ukuran tim, dan keinginan para anggota atas kerja tim. Yang pertama ada kemampuan dari para anggota. Kinerja dari tim tergantung pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari masing-masing anggota. Dalam tim dibutuhkan orang yang ahli dalam membuat keputusan dan problem solving, teknis dan interpersonal skill. Dan yang kedua, kepribadian para anggota. Para anggota tim yang terbuka dapat berkomunikasi dengan lebih baik dari satu sama lain dan lebih banyak menyampaikan gagasan, membentuk tim-tim terdiri dari orang-orang berpikiran terbuka yang lebih kreatif serta inovatif. Dan yang ketiga, alokasi aturan, yaitu tim harus memiliki 9 peran, yaitu menginisiatif gagasan kreatif,
juara gagasan setelah dimulai, menganalisa pemilihan keputusan, menyediakan struktur, menyediakan arah dan mengikutinya, memeriksa rincian, bertarung di pertemuan luar, menjadi informasi seluas-luasnya, dan mengkoordinir dan mengintegrasikan. Dan yang keempat, keragaman para anggota. Para anggota dari suatu unit kerja, kelompok, tim, atau departemen berbagai atribut demokrasi umum, misalnya umur, jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan, atau layanan dalam organisasi merupakan subjek dari demografi organisasi. Dan yang kelima, besaran tim. Tim-tim jumlah anggota lebih besar, kekompakan dan akuntabilitas mutu akan menurun, meningkatkan kemalasan sosial dan berkurangnya komunikasi. Dan yang keenam, pilihan anggota. Memiliki para anggota tim, para manajer harus mempertimbangkan pilihan individu yang sejalan dengan kemampuan, kepribadian, dan keterampilan. Tim-tim yang memiliki kinerja yang lebih cenderung terdiri atas orang-orang lebih memilih pekerja sebagai bagian suatu kelompok. Selanjutnya ada proses tim. Efek dari proses kelompok akan berdampak pada efektivitas aktual kelompok. Tim seringkali digunakan karena mereka menggunakan keterampilan yang beragam dari para individu yang bervariasi untuk menghasilkan riset yang lebih bermanfaat dari penelitian dikerjakan independen. Mereka menghasilkan sinergi positif dan keuntungan dari proses mereka melebihi dari kerugian dari proses mereka. Dan yang pertama ada rencana dan tujuan umum. Tim yang efektif mempunyai tujuan bersama dan sangat berarti dan memberikan pengarahan, momentum, dan komitmen untuk anggota sebagai suatu visi. Yang kedua, tujuan yang spesifik. Tim yang sukses menerjemahkan tujuan bersama mereka menjadi tujuan kinerja yang realitas, dapat diukur dari spesifik tujuan, membimbing individu ke kinerja yang lebih tinggi, juga memberi energi kepada tim. Tujuan-tujuan spesifik ini mempermudah komunikasi yang jelas, tujuan yang membantu memelihara fokus mereka pada perolehan hasil. Yang ketiga, keberhasilan tim. Tim-tim yang telah berhasil akan meningkatkan keyakinan mereka mengenai keberhasilan pada masa mendatang yang akan memotivasi mereka agar bekerja lebih keras. Tim yang berbagi pengetahuan akan memperkuat keberhasilan mereka dibanding dengan individual, karena para anggota dapat lebih secara efektif mengumpulkan pendapat dan nasihat dari rekan satu tim mereka. Dan yang keempat, mental model. Keefektifan tim mempunyai kepercayaan tersendiri. Mereka percaya mereka dapat sukses, kita menyebutnya keberhasilan tim. Dan yang kelima ada level konflik. Konflik dalam tim tidak selalu merugikan. Konflik tugas dalam tim wajar terjadi karena mendorong perbaikan dan pilihan secara kritis masalah, dan dapat diambil suatu pilihan keputusan tim yang lebih baik. Oleh karena itu, keefektifan tidak dikarakteristikan dengan suatu konflik yang pantas. Cara menyelesaikan konflik dapat dilakukan dengan membuat perbedaan di antara tim yang efektif dan yang tidak efektif. Dan yang keenam ada kemalasan sosial. Individu-individu dapat bersembunyi dengan suatu tim. Mereka dapat menyibukkan diri dalam kemalasan sosial dan meluncurkan bersama upaya kelompok karena sumbangan individual mereka tidak dapat dikendali. Tim yang sukses membuat anggota-anggota secara individual maupun gabungan bertanggung jawab untuk maksud, tujuan, dan pendekatan tim. Selanjutnya ada mengubah individu menjadi pemain tim. Memperhatikan bagaimana organisasi dapat menciptakan para pemain tim. Yang pertama, merekrut para pemain tim. Ketika merekrut pemain tim, pastikan para kandidat dapat memenuhi peranan tim mereka sejalan dengan persyaratan teknis. Dan yang kedua, menciptakan para pemain tim.
Untuk meningkatkan keterampilan pemecahan permasalahan, komunikasi, negosiasi, manajemen konflik, dan pelatihan. Sebagai contoh, menemukan bahwa untuk mencapai keberhasilan tim penjualan diperlukan jauh lebih banyak daripada mengoperasionalkan tenaga penjualan yang memiliki kemampuan yang tinggi. Manajemen harus menitikberatkan upaya kerasnya untuk membangun tim. Dan yang ketiga, menyediakan intensif agar menjadi seorang pemain tim yang baik. Untuk mendorong usaha bekerja sama dan bukannya saling kompetisi. Dan yang keempat, ujian terakhir adalah menentukan para anggota kelompok saling bergantung atau tidak. Para individu bekerja sendiri. Total kinerja yang dimiliki merupakan penjumlahan dari keseluruhan kinerja individual mereka semata. Dan yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan tentang memahami tim kerja, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Tim adalah suatu unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasi kerja mereka untuk tujuan tertentu. Definisi tim memiliki 3 komponen. Yang pertama, dibutuhkan 2 orang atau lebih. Yang kedua, orang-orang dalam sebuah tim memiliki interaksi regular. Dan yang ketiga, orang-orang dalam sebuah tim memiliki tujuan kinerja yang sama. Kelompok tidak sama dengan tim. Kelompok didefinisikan sebagai 2 individu atau lebih bekerja dalam tim, mensyaratkan para karyawan untuk bekerja sama dengan orang lain, berbagai informasi menghadapi perbedaan dan meleburkan kepentingan pribadi untuk kebaikan lebih besar dari tim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.